Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari Malam. mahasiswa UPH akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Ivan. Kepada Bapak Pendeta Ivan, kami mohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya, selamat malam. Saya Pendeta Ivan, pendeta Malam. jemaat di GKJ Tangerang, melayani sejak tahun 2018. Dan saya adalah lulusan dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Saat ini Iya. Bapak melayani di gereja GKJ apa GKY ya Pak? GKJ, Gereja Kristen Jawa Tangerang. Baik Pak Ivan, terima kasih. Bapak Ivan, kami bertanya, menurut Bapak, yang Bapak pahami dan ajarkan, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Sebelum, saat, atau sesudah milenium? Dan seperti apa kedatangannya? Terima kasih Pak Ivan. Iya, GKJ ada dalam denominasi atau aliran Calvinisme yang mencoba untuk memahami dan menafsirkan akhir zaman dalam kategori amilenialisme. Dasar pemahaman dari pandangan ini adalah posisi ketika kami melihat kitab Wahyu sebagai kitab simbolik dan penafsiran kerajaan 1000 tahun dilihat sebagai sebuah simbol terkait dengan pemerintahan Tuhan yang secara simbol dilukiskan oleh Yohanes. Nah, bagaimana Yesus datang? Kami memahami bahwa Yesus datang kedua kali untuk melakukan penghakiman sebagai hakim bagi dunia ini. Jadi ada situasi penghakiman yang kemudian dihadirkan untuk memisahkan antara orang yang kemudian taat dan yang tidak taat. Dan di sanalah kami melihat itu bagian akhir dari akhir zaman yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia. Itu Ibu. Baik Bapak Ivan, terima kasih untuk penjelasannya. Eh, Kami rasa sudah cukup ya Pak. Terima kasih Pak Ivan, selamat malam. Terima kasih Ibu, selamat malam. Shalom, Pak Misa. Shalom. Kami dari mahasiswa UPH. Mohon Bapak untuk memperkenalkan diri, Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Pendeta Antonius Misa. Saya pelayanan di Gereja Presbyterian Indonesia dan saya tamatan dari STT Jeffrey Jakarta dan saya melayani di Jemaat GPI Moria Gading Serpong. Terima kasih Baik, untuk Pak. perkenalannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Pak, ada dua pertanyaan yang kami ingin Bapak menjelaskan kepada kami. Menurut yang Bapak pahami dan ajarkan, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Sebelum, saat, atau sesudah milenium, Pak? Yang kedua, seperti apa kedatangannya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang saya pikir merupakan inti iman Kristen juga untuk kita semua. Dan bicara tentang akhir zaman, poin pertama itu tidak ada orang yang tahu sesuai dengan Alkitab, ya. Jadi kalau manusia atau orang percaya, beriman, berharap, oke. Tetapi untuk memastikan kapan Yesus datang kedua kali tidak ada yang tahu sesuai dengan kesaksian firman Tuhan atau Alkitab, ya. Jadi saya pikir itu clear, ya. Jadi itu yang kita ajarkan kepada jemaat, kepada mahasiswa atau siapapun bahwa kedatangan kedua itu pasti, tetapi untuk waktu dan tempat tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, kata firman Tuhan, ya. Itu. Nah, kemudian yang berikut berkaitan dengan Yesus datang kapan, sebelum atau sesudah, ya, milenium. Nah, kita bisa lihat ada 3 atau 4 pandangan di situ yang menyatakan bahwa ada amilenium dan juga premil, postmil dan juga ada dispensasional itu kan. Ada 4 bagian minimal, ya, yang diajarkan untuk uh, bagaimana orang punya pandangan tentang akhir zaman atau parousia. Nah, kalau bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, uh, bagi saya itu kan saya punya pengalaman atau punya pemahaman tentang amil, ya. Jadi sedang berlangsung.
bicara tentang parusia ini. Jadi kedatangan pertama dan terakhir itu sedang berjalan. Ya, jadi kita mengimani bahwa Yesus yang pernah datang itu karena dia Tuhan Yesus itu adalah roh. Kita kenal Allah itu roh. Ya, jadi tidak bisa dikungkung, dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ya, jadi maka kita mengimani sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu ada sekarang dan dia tetap ada bersama kita selama-lamanya, kekal, sifatnya abadi. Ya, jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka dia katakan dia juga adalah alfa dan omega, kira-kira demikian ya. Sehingga manusia tidak bisa menentukan kapan dan di mana Yesus akan datang kedua kali. Tetapi bahwa kedatangannya itu pasti yes. Bahwa Yesus pasti datang kembali. Ya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan juga bahwa di dalam kitab suci kalau kita baca di Matius pasal 24, ya itu juga sudah dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, ya dia akan datang kembali. Bahkan kesaksian kisah para rasul juga demikian, ya di pasal 1 bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, demikian juga dia akan kembali seperti itu, ya semua orang akan melihat real kedatangan Tuhan, ya maka para malaikat juga bisa bicara demikian, para rasul juga menyaksikan demikian berdasarkan kesaksian Alkitab. Ya, jadi Yesus pasti datang kembali itu pasti, tetapi bagi kita orang percaya ini harus siap sedia berjaga-jaga karena dia datang seperti pencuri, ya tidak tahu kapan dan di mana akan datang. Nah, untuk menyampaikan atau ciri atau tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam dunia ini atau datang kembali, itu kita bisa lihat dalam perjalanan dunia ini. Ada peperangan, ya, ada sakit penyakit, ya, ada berbagai kesulitan hidup, ya, ada bencana-bencana dan seterusnya. Itu menandakan, ya, bahwa akhir zaman sudah dekat. Tapi dekatnya ini kadang-kadang juga lolos bagi orang percaya atau segelintir orang yang tidak punya pemahaman yang holistik akan firman Tuhan, sehingga mereka mampu menentukan bahwa kapan Yesus datang, 2025 kah, 2030 kah Yesus akan datang. Siapa kita bisa menentukan waktu Tuhan? Ya, jadi kita hanya percaya Alkitab menjanjikan dan Yesus sendiri menyaksikan bahwa dia akan datang kembali, seperti tercatat juga di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 demikian, bahwa Yesus akan datang di awan-awan, ya, untuk menyambut, namanya kan rapture atau pengangkatan, kira-kira demikian ya. Nah, itu real janji firman Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya maka diingatkan kepada kita bahwa kita tidak tahu pasti kapan Yesus akan datang kedua kali, tetapi tugas kita adalah senantiasa berjaga-jaga, tetap percaya supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, pastor palsu, pendeta palsu, banyak sekali persinturan oleh karena salah menafsirkan kitab suci atau Alkitab, ya, sehingga membuat iman percaya banyak orang Kristen juga yang akhirnya kan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya pikir demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan Bapak. Sudah komplit sepertinya Pak. Terima kasih Pak. Selamat melayani. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, saya Raymond Tupang Lasem. Saya menanggapi pendapat Pendeta Ivan dan Pendeta Misa berdasarkan konsep WDK tentang gereja, yaitu kapan Tuhan Yesus datang kembali, sebelum, sesaat, atau sesudah milenium. Saya setuju dengan pendapat kedua pendeta, di mana sesuai pandangan amilenialisme sebagai periode kedatangan Kristus pertama dan kedua. Pendeta Ivan menekankan bahwa kedatangan Yesus kedua diiringi penghakiman, mengajak umat Kristen hidup taat dan setia, mengingat konsekuensi dari tindakan mereka di dunia. Pendeta Misa menekankan bahwa Bapa yang tahu waktu kedatangan Yesus mengajak umat berjaga, hidup dengan iman, integritas, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan, sambil memegang kepastian bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kedatangan Yesus kedua mengingatkan umat Kristen untuk hidup dalam iman, berjaga-jaga, dan mendalami firman Tuhan. Umat diajak taat pada ajaran Kristus, menjadi teladan, menyebarkan kasih, dan membawa harapan di tengah dunia yang gelap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saya dengan Grace Yeni, sisi Agustus 2023. Saya setuju dengan Pendeta Ivan dan Pendeta Antonius Misa dalam pandangan amilenialisme kedua pendeta sesuai dengan apa yang saya pelajari di WDK 3. Pendeta Ivan mengatakan milenialisme sebuah simbol kedatangan Yesus untuk melakukan penghakiman bagi dunia, memisahkan yang taat dan yang tidak taat. Dan Pendeta Misa mengatakan kedatangan Yesus kedua kalinya pasti, tetapi tidak ada yang tahu pasti waktunya, hanya Bapa yang tahu. Parousia sedang berlangsung saat ini, karena Tuhan Alfa dan Omega. Refleksi dari apa yang sudah saya pelajari di WDK 3 dengan memahami bahwa milenium adalah periode panjang dan bukan waktu literal. Oleh sebab itu, saya harus berjaga-jaga dan memperkuat iman dan relasi dengan Allah, mengisi minyak dalam lentera iman saya sehingga mempunyai kesiapan spiritual serta menyebarkan kasih dan kebaikan kepada sesama dalam menyambut kedatangan Yesus. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah kita dan tugas saya hidup kudus dan tak bercacat memuliakan Tuhan. Ini memotivasi saya untuk lebih aktif dalam komunitas dan pelayanan saya, dalam keperawatan mengenalkan Kristus melalui pelayanan saya, juga berkomitmen untuk tetap percaya kepada karya Kristus dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya Meliana Riamasyad Gultom. Saya menanggapi pendapat kedua narasumber Pendeta Ivan dan Pendeta Misa berdasarkan konsep WDK tentang gereja, yaitu kapan Tuhan Yesus datang kembali, sebelum, saat, atau sesudah milenium. Saya setuju dengan pendapat mereka, yaitu kedatangan Yesus sesuai dengan amilenialisme, yaitu sebagai periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua dengan penghakiman akhir dan hidup kekal bagi orang percaya bersama Kristus. Lalu, seperti apa kedatangannya? Saya setuju juga dengan pendapat mereka, kedatangan Kristus kembali adalah peristiwa tunggal jasmani terlihat dan tidak terduga, disertai dengan tanda seperti pemberitaan Injil, keselamatan bagi Israel, tribulasi, antikristus, dan penghakiman. Orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk menyongsong Kristus. Refleksi umum bagi orang Kristen. Amilenialisme memandang milenium sebagai periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua. Kedatangan Kristus kembali akan terjadi tiba-tiba, jasmani, terlihat dan penuh kemuliaan, mengingatkan kita untuk setia, berjaga-jaga dan memberitakan Injil. Kesimpulannya adalah kedatangan Tuhan Yesus adalah momen penuh kemuliaan dan pengharapan, di mana orang Kristen dipanggil untuk menantikannya dan dengan iman, pelayanan, dan hati yang siap untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua. Saya Hodiman Siboro. Saya menanggapi kedua narasumber, Pendeta Bapak Ivan dan Pendeta Bapak Nisam. Saya setuju dengan pernyataan mereka tentang bagaimana dan kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Sesuai dengan wawasan dunia Kristen, dengan pandangan bahwa kitab Wahyu adalah sebagai paralel tentang bagaimana dan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sebagai refleksi bagi saya dan bagi kita semuanya, pentingnya bagaimana kita mempelajari struktur dan isi kitab Wahyu yang mengingatkan saya bahwa setiap bagian memiliki bahwa makna yang mendalam dan konteks kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya merasa terinspirasi untuk lebih mendalami Alkitab dan memahami bagaimana setiap penglihatan dan simbol mengajak kita untuk hidup dalam pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Ini menegaskan pentingnya persiapan spiritual bagi kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Wiwit Pujiati. Saya akan menanggapi pendapat kedua narasumber, Pendeta Ivan dan Pendeta Misa. Kapan Tuhan Yesus itu kembali, sebelum, saat, atau sesudah milenium? Saya sangat setuju dengan pendapat mereka, yaitu kedatangan Yesus sesuai pandangan amilenialisme, yaitu sebagai periode antara kedatangan Kristus pertama dan kedua, dengan penghakiman akhir dan hidup kekal bagi orang percaya bersama Kristus. Lalu seperti apa kedatangannya? Saya juga setuju dengan pendapat beliau, yaitu kedatangan Kristus kembali adalah peristiwa tunggal, jasmani, terlihat dan tidak terduga, disertai dengan tanda-tanda seperti pemberitaan Injil, keselamatan bagi Israel, tribulasi, antikristus, dan penghakiman. Orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk menyongsong Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.